Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiatul Muzayyanah dari jurusan Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Apa kalian sudah siap belajar hari ini? Meski di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat ya dan belajar, supaya materi yang saya sampaikan juga tersampaikan dengan baik juga. Nah, pembelajarannya, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari KAD 3.5 mengenai transformasi geometri. Transformasi sendiri adalah pemetaan setiap objek geometri berupa titik, garis, bidang datar pada suatu bidang bangun geometri lain pada bidang yang sama. Dalam transformasi ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Translasi sendiri adalah suatu transformasi bidang yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah yang tertentu. Seperti ilustrasi berikut. Di sini kita memiliki titik A, X, Y yang bergeser sejauh A untuk sumbu X dan sejauh B untuk sumbu Y. Maka titik A bergeser ke titik ini sehingga menjadi A aksen X plus A, Y plus B. Bisa kita sederhanakan, yaitu AXY ditranslasikan oleh TAB, sehingga X ditambah A dan Y ditambah B. Di sini A menyatakan komponen translasi arah sumbu X. Jika ke kanan maka bernilai positif, dan jika ke kiri maka negatif. Dan B menyatakan komponen translasi arah sumbu Y. Jika ke atas maka bernilai positif, dan jika ke bawah maka bernilai negatif. Perlu diperhatikan bahwasanya benda yang mengalami translasi tidak akan mengalami perubahan bentuk, namun mengalami perpindahan lokasi. Ini merupakan konsep translasi dan kaitannya dengan konsep matriks. Bisa dilihat bahwa di sini A negatif 10, negatif 4 sebagai titik awalnya. Lalu untuk titik akhirnya negatif 6, negatif 2, sehingga memiliki proses negatif 6, negatif 2 sama dengan 4, 2 ditambah negatif 10, negatif 4, sehingga translasinya adalah 4, 2. Begitupun untuk seterusnya. Ini ada contoh. Yang pertama adalah tentukan bayangan dari titik-titik segitiga P, Q, R dengan titik P 3,4, titik Q negatif 1,1 dan titik R 2, negatif 4 oleh translasi T23. Lalu untuk penyelesaiannya adalah kita cari dulu bayangan dari titik P dengan menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu P 3,4 ditranslasikan oleh T23 sehingga P aksen 3 ditambah 2, 4 ditambah 3 sehingga P aksen 5,7. Begitupun untuk seterusnya ya. Untuk titik Q negatif 1,1 ditranslasikan oleh 23, maka Q aksen negatif 1 ditambah 2, 1 ditambah 3, sehingga Q aksen 1,4. Untuk titik R 2, negatif 4 ditranslasikan oleh 23, maka R aksennya 2 ditambah 2, negatif 4 ditambah 3, sehingga R aksen 4, negatif 1. Lalu untuk contoh yang kedua adalah tentukan bayangan dari garis 4X ditambah 5Y sama dengan 17 ditranslasi oleh T7 negatif 5. Untuk penjelasannya, misalkan X, Y adalah titik pada garis 4X ditambah 5Y sama dengan 17. Maka XY ditranslasi oleh T7 negatif 5 sehingga X ditambah 7, Y
dikurangi 5 sama dengan X aksen, Y aksen. Sehingga X ditambah 7 sama dengan Y aksen. Sehingga X sama dengan X aksen dikurangi 7 sebagai persamaan 1. Lalu Y dikurangi 5 sama dengan Y aksen. Sehingga Y sama dengan Y aksen ditambah 5 sebagai persamaan 2. Lalu kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke persamaan garis 4Y ditambah 5Y sama dengan 17. Sehingga 4 dikali X aksen dikurangi 7 ditambah 5 dikali Y aksen ditambah 7 sama dengan 17. Sehingga kita dapatkan 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Jadi bayangan dari garis 4X ditambah 5Y sama dengan 17 yang ditranslasi oleh T 7 negatif 5 adalah 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Selanjutnya adalah latihan soal. Mohon dikerjakan, nanti akan kita bahas bersama-sama. Pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.